Tuntutannya 250 miliar. Nah. Tapi hitung-hitungannya nanti bicarakan. Nah, gitu. 250 miliar. Sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu milik Siti Badriah dan Zaskia Gotik oleh tempat usaha milik si Goyang Ngebor Inul Daratista kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 18 Agustus kemarin. Dan Siti Badriah sebagai penyanyi dalam video klip lagu berjudul Bara Bere yang diduga diubah oleh tempat karaoke milik Inul hadir memberikan kesaksian. Sibat benar-benar tak terima lantaran video klip lagunya diduga diubah seenaknya oleh tempat usaha milik Inul tanpa meminta persetujuan darinya maupun dari pihak label. Lalu benarkah tempat usaha milik Inul diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari karya orang lain seperti lagu Siti Badriah? Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar kontrak kerjasama sebagai distributor dan produser. Di karaoke yang lain sebenarnya udah banyak juga, ada juga gitu. Cuma Sibat mengikuti apa yang memang diperintahkan oleh manajemen Sibat sendiri gitu. Jadi ya mungkin ya satu persatu dulu gitu loh. Karena memang karaoke ini terbanyak mungkin itu, jadi ya beliau duluan lah yang kita beliau duluan yang kita urusin. Nah, ini bukti pembayaran yang terjadi untuk tahun ini di WAMI aja Anda bisa lihat berapa nominalnya ya. Itu, dan ini per kamar loh ya. Bukan bukan per outlet tapi per kamar. Dan ini bukan di WAMI aja, kita melakukan pembayaran ini juga ke KCI, ke RAI, ke Dangdut tentunya, dan pasti haknya mereka juga pasti sudah masuk di sini. Sebetulnya udah terbukti pelanggaran hak cipta, cuma mungkin lebih namanya lawyer kalau nggak kerja apa-apa juga kan nggak berdebat, mungkin ya karena dia bekerjanya sebagai pendebat ya terpaksa saya juga tadi berdebat juga gitu. Lagu Neng Siti Badriah seperti Bara Bere itu yang visualnya itu adalah lagu Bara Bere tapi dicampur dengan lagu Berondong Tua. Itulah pelanggaran yang dimaksudkan, dugaan pelanggaran mechanical regs itu di situ. Sekarang kita ke WAMI, ke KCI hanya bayar, tetapi KCI maupun WAMI tidak pernah memberikan physically ini loh CD-nya, ini loh gambarnya, ini nggak pernah. Atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh tempat usaha milik si Goyang Ngebor itu, maka Sibat bersama pihak labelnya pun dikabarkan menderita kerugian bernilai fantastis hingga 250 miliar rupiah. Benarkah Sibat pun siap menuntut pihak Inul untuk membayar ganti rugi senilai 250 miliar itu? Akankah tuntutan Sibat dipenuhi atau Inul menganggapnya sebagai angin lalu? Mengenai masalah royalti artisnya, selebritisnya, si dangdut, si A, si B yang nggak ngerti masalah itu hingga dilibatkan sampai terlalu jauh, saya rasa itu tidak berkompeten di situ dia. Kerugiannya itu Tuntutannya 250 miliar. Nah. Tapi hitung-hitungannya nanti bicarakan. Nah, gitu. 250 miliar. Ditunjuk, ini gambar siapa? Gambar Siti Badriah. Loh ini gambar urusannya apa dengan sound recording? Apa urusannya dengan rekaman suara gambar ini gitu loh. Yang dipersoalkan kan rekaman suara yang dipersoalkan kan gitu. Dan Inul pun merasa tersudut dihantam tuntutan atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lalu benarkah Inul merasa nama besar dan kesuksesan membangun kerajaan bisnisnya tengah dimanfaatkan? Akankah Inul yang merasa tak melakukan kesalahan apa-apa siap menuntut balik dengan dugaan pencemaran nama baik? Saya merasa pencemaran nama baik saya kan sudah dilakukan ini berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun kemarin ya. Jadi saya berharapnya sih, kalau bisa saya berharapnya saya tuntut balik kalau seandainya memang benar tidak ada bukti kuat, kalau seandainya tuduhan itu benar ditujukan buat saya. Detik ini pun masih saya yakin lagu Naga Suara itu kan banyak dan mereka nggak tahu lagu baru kita yang mana kan, mereka tidak punya list. Pasti saya rasa paling sedikit 10-20% lagu Naga Suara tuh masih di karaoke masih banyak. Panas. Sama aja dengan dijajah. Sangat dirugikan, sangat rugi sekali. Sama dengan dibunuh dari belakang.
Dari kasus Inul versus Siti Badriah, beralih kita ke kisah si tampan Al Ghazali yang tengah dilirik DJ berkelas dunia Das Berlin. Benarkah Das Berlin pun memberikan hadiah mesin DJ untuk Al belajar menjadi disc jockey lebih giat lagi? Tapi mengapa Al membalas dengan memberikan minuman cendol untuk Das Berlin? Benarkah pula Das Berlin akan mengajak Al rekaman di label musiknya di negeri Belanda? Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus Inul versus Siti Badriah, maka inilah retas jalan karir Al Ghazali di pentas musik DJ. Dilirik DJ bertaraf internasional, Das Berlin. Benarkah Al diberi hadiah mesin DJ oleh Das? Lalu benarkah pula Al akan dibawa oleh Das menuju pentas musik DJ berkelas dunia?